Halo, selamat datang di podcast Kuara. Ini podcast perdana berkolaborasi dengan ngalup.co. Yeay. Thank you teman-teman Ngalup udah meluangkan waktu untuk berkolaborasi bersama Kuara. Di podcast perdana ada tamu pertama yang saya undang. Temen SMA bernama Mirna Puspita Permatasari. Selamat malam Mei. Halo Mbak Galuh. Karena Kuara quarter life area ini nggak cuman seputar di usia 25 doang sih, tapi maksud aku dari usia 20s lah ya, 20 sampai 30. Aku masih 17 sih. Iya, aku mau 15 masih SMP. Tema pertama kita adalah self discovery. Ini gara-gara kamu ngechat aku malam-malam nih. Iya, gitu terus ya? Abis itu kita ngobrol apa tiba-tiba lah kok jadi deep talk. Terus abis itu ini kayaknya menarik dibuat podcast gitu ya. Udah kita bikin podcast dengan tema self discovery. Kemarin aku sempat survei tipis di Instagram tanya tentang apa yang paling sering kamu pikirkan ketika kamu berusia 20 tahunan. Oke. Ada yang jawab salah satu jawaban yang merupakan pertanyaan gitu. Pertanyaannya adalah untuk apa aku hidup? Terus di situ aku mikir, iya benar juga ya. Sebenarnya kita tuh hidup buat apa gitu. Akhirnya dari jawaban itu aku tanyain balik ke teman-teman lewat story juga. Terus aku nanya, kira-kira kalian udah nemu jawaban tentang buat apa aku hidup atau belum gitu. Terus aku kasih 2 opsi, yang satu udah, yang satu belum. Ternyata sebagian besar jawabnya belum. Oh, that's deep man. Yes, padahal kita tahu bahwa teman-teman seusia kita kan udah sekitar 25 lah ya. Dan ternyata sebagian besar masih menjawab belum tahu tujuan hidup kita apa gitu. Dan aku ngecek waktu di jawaban udah, itu kamu jawabnya udah, Mei. Iya kan, bener kan? Aku aja lupa loh jawab apa. Kamu jawabnya udah. Artinya berarti kamu udah menemukan tujuan hidup kamu apa dan kamu udah tahu tujuan hidup itu apa gitu. Tapi sebelum kita menuju ke jawaban dan gimana kamu bisa menemukan tujuan hidup kamu, alright, aku mau tanya dulu tentang penemuan diri. Seberapa penting sih menurut kamu menemukan diri sendiri itu? Yang nantinya pasti ada kaitannya sama tujuan hidup kan? Oke. Berat nih pertanyaannya. Ya Allah, oke. Kalau yang aku tahu ya, seberapa penting banget sih. Karena apa ya? Ya at the end, ya we only have ourselves gitu gak sih? Jadi ya apalagi di umur segini ya, kayak orang circle kita berubah. Ada, kalau sebagian besar yang aku tahu makin lama makin kecil gitu kan. Kayak mungkin teman-teman yang dulu deket banget mungkin, atau apa kayak biasa sharing-sharing udah kayak keluarga, terus lama-lama karena ya udah ya punya kehidupan masing-masing gitu, akhirnya circle-nya tambah kecil, dan dari situ kita tahu kalau ya udah akhirnya yang ada di circle kita sekarang tuh emang orang-orang yang kita butuh gitu gak sih? Dan dari situ dan kita kenal orang-orang yang kita butuh, kita juga jadi bisa nemuin diri sendiri. Kadang menarik. Pertanyaannya adalah kayak, emang hilang ya selama ini, kok perlu ditemuin gitu gak sih? Iya. Nah, ada yang kayak gitu. Mungkin sebenarnya nggak hilang, cuman karena kita udah berinteraksi dengan sekian banyak orang ya, aneka macem yang kok kayaknya kita berubah-ubah sih mulai dari kita kecil sampai sekarang gitu. Dan menurut aku ya di fase-fase ini, di umur 20-an ini adalah fase dimana kita emang nemuin orang yang ya diri kita seperti ini gitu. Kita dikelilingi orang-orang yang emang match sama kita aja sih. Iya sih, aku setuju banget sih. Sebenarnya topik pertemanan ini bakal jadi sebuah topik tersendiri, tapi ternyata di sesi ini ada nyambungnya gitu. Dan aku ngerasa memang semakin kita dewasa, kita tuh kenalan kita semakin banyak, tapi circle kita semakin menyempit. Kita akhirnya tahu orang-orang yang memang saling membutuhkan aja gitu. Dan ada teman pernah bilang sebenarnya kita tuh nggak punya teman, tapi kita tuh cuman partner in mutualism symbiosis. Oke. Kita cuman partner di simbiosis mutualisme aja gitu. Kayak karena biologi ya. aku butuh kamu butuh aku, ya udah kita partner dan kita bukan teman. Soalnya kalau kita ngomongin teman,
misalnya nih aku di sebuah situasi genting di sebuah tempat terpencil dan aku sendirian, terus abis itu aku butuh bantuan, terus abis itu aku telepon kamu misalnya sebagai temanku gitu, aku telepon kamu, Mei kamu bisa nggak jemput aku di sini, aku lagi ada masalah di sini sekarang juga. Kamu kan pasti ada kesibukan, ada kegiatan atau ada prioritas apapun yang sedang kamu lakukan dan ketersediaanmu itu nggak ada gitu loh, maksudnya kayak aduh aku nggak bisa nih, aku misalnya lagi di kota lain atau apa gitu, kita nggak bisa mengharapkan teman kita selalu ada untuk membantu kita atau orang lain ada untuk membantu kita. Pada akhirnya kita harus bisa untuk menolong membantu diri kita sendiri dan kita nggak bisa mengharapkan bantuan orang lain untuk membantu masalah-masalah kita. Ya nggak sih, ketika kita punya masalah atau apapun akhirnya kita belajar untuk bagaimana mencari solusi atas masalah kita sendiri, bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri, gitu-gitu kan. Betul, exactly. Dan aku setuju sih ketika kamu bilang semakin banyak kita ketemu teman, semakin banyak kita mengenal diri kita sendiri. Aku sih setuju ya, karena ini pandangan orang awam aja sih berdasarkan kayak pengalaman. Kayak kita waktu kecil, mungkin pilihan kita nggak sebanyak nggak sebanyak waktu kita udah gede gitu. Kayak kita masuk ke lingkungan tuh misalkan nih dari hal kecil aja, kita dari kecil di rumah mungkin kenalnya sama temen tetangga sebelah atau yang lain, itu kan kayak lingkungan yang ya udah gitu, kita nggak bisa milih, kita udah ada di situ gitu. Akhirnya kita kenal orang-orang yang ya udah yang memang ada di sekitar kita. Bahkan mungkin masuk SD pun ya sekolahnya dipilihin orang tua misal. Ya akhirnya ya udah ketemu teman-temannya kan berasal dari lingkungan yang dipilihkan gitu loh. Tapi semakin kita gede kayak tahu aku tuh butuh lingkungan yang kayak gini loh, dan akhirnya ya sudah ketemu dengan orang-orang yang sepemikiran, dan itu waktu kuliah sih mulai ngerasa kayak karena kalau dari SD sampai SMA kan ya udah lingkungannya nggak jauh-jauh dari situ juga gitu. Begitu kuliah ketemu teman-teman yang benar-benar beragam, yang orang mulai normal sampai absurd tingkat dewa juga semua ada gitu kan. Tapi dari situ akhirnya belajar karakter orang macam-macam ya, dan kita kayak lebih punya kuasa untuk memilih gitu loh, kita mau berteman sama yang kayak gimana, dan kita nggak merasa takut dicap aneh atau apapun. Itu sih kayaknya. Iya benar-benar. Soalnya kalau dulu kita berteman tuh kayak pengen berteman dengan siapa aja, terus habis itu kita berteman dengan orang yang mungkin kita anggap keren, terus kita pengen masuk di dalamnya, terus trying to blend with them gitu ya. Tapi akhirnya sekarang di fase ketika ya udahlah aku nyamannya gini, aku memilih orang yang memilih aku aja gitu nggak sih, kayak ya udah kalau misalnya kalian datang ke aku, dia baik ke kita gitu, terus ya udah kenapa kita nggak ngasih feedback yang baik juga gitu. Akhirnya aku kayak menerima aja gitu, yang siapa yang mau berteman sama aku ya udah aku temanin gitu. Tapi aku nggak tahu sih, mungkin karena ini karena kita berdua introvert juga ya Mi. Aduh aku karena introvert itu biasanya cara mereka mencari teman itu ditemukan oleh orang yang ekstrovert. Dan itulah cara orang introvert berteman gitu. Jadi kalau orang ekstrovert nih mereka nyari temannya kayak ya mereka nyari gitu. Tapi kalau kita kayak nerima aja gitu. Tapi aku nggak selalu, ini nggak selalu benar ya, cuman biasanya kayak gitu. Oke, sekarang balik lagi ke topik menemukan diri sendiri. Kalau menurut aku menemukan diri sendiri itu ini semacam kayak pencarian jati diri gitu ya. Kita tahu apa yang kita mau, kita tahu kita seperti apa, dan akhirnya kita dari bisa menemukan diri sendiri itu kita tahu mau kemana arah karir kita, tahu mau kerja apa, terus akhirnya nanti kita tahu di usia segini kita mau jadi apa, di usia segini kita punya target apa gitu. Terus cara untuk bisa cepat menemukan hal-hal itu atau bisa cepat menemukan diri sendiri itu gimana? Kalau cara biar cepet, ini nggak bisa dibakuin ya, maksudnya nggak bisa disamain gitu setiap orang. Kalau aku sebenarnya by accident, not really by accident ya, sebenarnya semua udah diatur gitu kan, maksudnya udah ada yang ngatur gitu. Cuman ya awalnya nggak bermaksud untuk terjun sampai sedalam itu, untuk sampai mengenal diri sendiri itu. Tapi akhirnya ketemu juga gitu. Waktu itu awalnya gabung di salah satu komunitas gitulah ya, di Malang. Simple, waktu itu aku kesana cuma buat dongeng. Untuk anak-anak kayak gitu, as simple as that. Cuma buat dongeng. Terus kenalan lah sama komunitasnya gitu. Terus ternyata di sini kebutuhan aku bisa tercukupi gitu ya. Waktu itu buat
neliti lah ya. Dan aku dari dulu emang lebih suka sama kegiatan-kegiatan kayak komunitas atau apa gitu ya. Untuk diteliti sih, karena ya menarik aja gitu. Gimana sih ceritanya ini orang-orang yang nggak ada kepentingan, dalam tanda kutip kepentingan cari duit dan lain-lain gitu ya. Cari profit. Ya nggak itu, tapi tiba-tiba ya udah gabung aja bikin kegiatan gitu. Menarik sih menurut aku. Dan dari sana akhirnya dapat banyak banget pelajaran, karena di situ tuh emang nemuin orang-orang yang menurut aku ya komitmen belajarnya tinggi banget gitu, dan ngaruh gitu kan akhirnya ke aku. Kayak bahkan mereka tuh ada yang awalnya kayak zero experience, nggak pernah tahu komunitas gimana, nggak pernah tahu organisasi gimana, tapi di sana itu mereka bisa bertahan gitu. Wah berarti jago nih orang gitu kan. Ya udah akhirnya dari situ mulai berproses nemuin diri sendiri, bahwa dari kegiatan mungkin bagi orang-orang kayak sesepele itu ya komunitas kan, ya udah kita relawan aja gitu. Tapi dari situ kita bisa tahu bahwa dari hal-hal sepele itu menentukan kita itu siapa gitu. Oke. Jadi salah satu caranya adalah dengan bergabung di komunitas. Dan ternyata itu cocok buat kamu gitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa ketika aku tuh sebenarnya diriku tuh ini siapa, terus mau jadi apa dan pengen kayak apa gitu. Mungkin bisa coba untuk bergabung di banyak komunitas mungkin, atau bertemu dengan lebih banyak orang, mengikuti banyak project untuk menemukan titik nyaman atau menemukan titik di mana dia bisa merasa ini kayaknya aku banget nih gitu. Nah, betul. Gitu ya. Dan kalau kamu berarti lebih ke relawan, terus non-profit, riset, belajar dan lain. Wah, keren sih. Maksudnya di era sekarang gitu ya, ketika orang-orang berusaha untuk gimana cara cari cuan sebanyak-banyaknya dan kamu memilih untuk bagaimana bisa bermanfaat untuk orang lain, kan lebih ke arah situ ya. Yang tidak selalu ada profitnya, tapi mendedikasikan diri untuk, dan kamu merasa udah ada di titik itu dan merasa nyaman di situ ya? Mulai merasa nyaman sih, awalnya juga enggak ya, apalagi ngelihat ya umur-umur segini kan masa-masa keemasan mengejar pencapaian karir lah ya, everyone knows gitu. Jadi wah teman-teman saya udah dapat uang nih, saya apaan gitu kan, ya kadang ada sih perasaan kayak gitu. Cuman ya balik lagi ke kebutuhan apa sih, kalau emang pada butuh nyari duit ya nggak munafik lah ya, saya juga butuh duit ibu gitu. Cuman ya duit itu kan jalannya lewat manapun gitu ya. Dan ini sih akhirnya yang gara-gara volunteer, ya mungkin sebagian orang besar orang tahu ya itu nggak dibayar gitu. Akhirnya maknain rezeki itu juga jadi beda gitu. Oh, I see. Gitu. Jadi misalkan nih kayak mungkin dulu tujuannya duit ya, kayak belajar biar pinter, biar bisa kerja di tempat yang bagus gitulah ya gitu. Perusahaan bonafit. Nah terus itu gaji terus besar. Nah yang penting kan cuan, matters most gitu ya. Cuman kalau di sini jadi sadar sih kayak ya udah akhirnya duit itu bukan tujuan, dia alat untuk mencapai tujuan gitu. Misalkan nih butuhnya makan gitu kan. Ya kan butuh duit buat apa? Buat beli makan kan, nggak mungkin nih kita gigitin duit kertas juga nggak mungkin, nggak akan kenyang ibu. Ya dari situ terus ya udah butuhnya apa? Makan. Nggak dapet duit, tapi kalau jadi relawan tuh mungkin orang-orang ini ya kayak udah punya kesadaran gitu, aku dibantu loh sama dia gitu. Kenapa aku nggak kontribusi balik buat bantu dia? Sesepele menyediakan makanan misal. Ya udah akhirnya kebutuhan makannya tercukupi kok, teman-teman nggak punya duit, nggak ada yang punya duit tapi kenyang mulu gitu kan. Iya, oke. Kayak gitu sih. Oke, jadi akhirnya kembali lagi ke goals kita masing-masing ya. Maksudnya tujuan kita tuh apa? Kita nggak perlu membandingkan diri kita sama orang lain karena kita tahu tujuan kita apa. Yes. Dan itu pentingnya dari self discovery. Iya. Kita menemukan diri kita tahu titik nyaman kita di mana, kita tahu titik berjuang kita di mana, tahu tujuannya apa. Akhirnya kita nggak perlu membandingkan kita dengan orang lain. Bener gitu banget sih, banget. Karena gini, akhirnya balik lagi teori Maslow gitu ya. Itu harus, itu banyak bantahan gitu karena akhirnya kembali lagi ke kebutuhan kita masing-masing. Orang yang udah mungkin terpenuhi kebutuhannya dari sisi finansial, dari sisi materi, dia mungkin membutuhkan kasih sayang, membutuhkan aktualisasi diri dan lain-lain. Tapi di sisi lain orang yang mungkin dari kasih sayang, aktualisasi diri dan lain-lain sudah terpenuhi, secara finansial dia belum terpenuhi, maka dia mencari finansialnya gitu. Nah, aku juga pernah ngobrol sama temanku, dia
goals-nya adalah menjadi orang populer lah katakanlah gitu. Hmm. Maksudnya dia populer, terus habis itu dia punya titik karir di bidang entertainment yang bagus gitu. Di sisi lain aku ngelihat teman aku yang dia dapat beasiswa ke luar negeri S2 gitu kan. Okay, cool. Di Oxford gitu. Wow, that's Nah, really cool. itu pencapaian yang luar biasa gitu. Terus habis itu aku share pencapaian dia kan nulis ngeposting di media sosial. Aku share statusnya dia ke temanku yang dia ngejar karir di dunia entertainmentnya ini gitu. Aku share, terus dia bilang, aku sih bukan itu goalsku gitu. Jadi dia nggak ngerasa insecure juga dengan pencapaian si temanku yang kuliah di luar negeri Oxford S2 itu kan, walaupun itu keren banget gitu. Iya. Tapi ya udah kita appreciate gitu. Kalau ya udah itu keren, itu pencapaian kamu, tapi goalsku ternyata bukan itu gitu. Akhirnya ketika kita udah tahu tentang tujuan hidup kita apa, terus kita mau kemana, ya udah kita nggak perlu ngelihat orang lain. Kita fokus aja gitu ya di jalan yang mau kita tuju. Yes. Gitu kan ya? Iya sih, kurang lebih kayak gitu. Karena ya tadi ya mungkin balik ke pertanyaan yang tadi Galuh tanyain pertama, kenapa sih ini penting gitu? Karena dengan kita nemuin diri kita itu tadi nggak jadi insecure sama orang. Kayak okay, that's good, kamu kuliah di Oxford itu bagus, kamu bisa jadi co-founder movement apa atau bisnis apa, that's great gitu. That's your goals, nggak apa-apa, live it gitu. Aku punya goal yang beda gitu, dan itu nggak masalah. Jadi hidup ini bukan kompetisi kan? Itu. Hidup ini bukan kompetisi, cuman gimana kita bisa segera mencapai goals kita dan juga target kita cukup fokus aja sama diri sendiri. Kembali lagi yang apa yang paling sering kamu pikirkan saat usia 20-an. Ada yang mikir nabung, ada yang mikirin duit, ada yang mikirin masa depan, ada yang mikirin 5 tahun ke depan aku jadi apa, ada yang mikirin orang tua juga, dia berat untuk meninggalkan orang tua untuk mencapai karirnya, tapi kadang-kadang emang kita bisa fokus sama jalan kita, sama tujuan kita, cuman kadang ada variabel ketiga yang menghalangi jalan kita untuk mencapai sana gitu. Itu sih yang kadang-kadang susah ya, termasuk orang tua ini. Trade off gitu ya. Oh ya, ini ada pertanyaan juga yang muncul dari pertanyaan kamu mikirin apa ketika masuk usia 20 tahunan. Terus dia mikirin tentang kapan aku bisa mendapatkan job yang settle. Kapan aku punya kesempatan untuk melanjutkan sekolahku. Kapan aku bisa membuat orang tua aku bangga. Kapan aku menikah. Kenapa hidup ini sangat membosankan. Dan apapun dia pikirkan kayaknya. Berat banget ya kayaknya. Iya, dia sendiri bilang, I am a deep thinker gitu. Ya aku juga deep thinker sih, cuman kalau dipikirin mulu gak habis-habis. Iya beneran. Kayak ngemilin biji wijen di permukaan onde-onde satu-satu kan gak habis-habis. Terus menurut kamu gimana untuk orang yang terlalu overthinking, memikirkan dia ketika di usia 20 tahunan? Kalau ngomongin overthinking sama sih ya sebenarnya. Kayak itu kayak apa ya, udah integral sama introvert gitu gak sih? Introversion itu biasanya diikuti dengan overthinking. Ya gak ngaku kan? Iya kan? Benar. Kadang ya emang gak selalu diekspresikan sih, tapi kayak kita diam padahal kepala kita rame gitu. Iya benar. Kan katanya kayak gitu ya. Kalau tentang yang deep thinker sama sih sebenarnya. Jadi apa ya? Kalau cara supaya menjawab pertanyaan itu tadi, ya harus satu-satu gitu. Ya kalau ada judul lagu tuh one step at a time gitu ya. Waduh. One step at a time ya. Jadi emang harus satu-satu. Aku dulu kayak gitu banget, kayak buru-buru gitu loh, pengennya gini, pengen gitu gitu. Terus capek sendiri, begitu capek malah nggak ada yang didapat. Dan nggak ngelakuin apa-apa. Iya, kayak mikir mulu, tapi nggak ada. Ya at least ini sih paling nggak apa ya, journaling tuh membantu sih. Nah sama, aku juga gitu. Jadi kayak menuliskan apa yang ada di pikiran kita gitu. Karena kadang-kadang kita nggak bisa share ke orang lain. Nggak tahu kenapa rasanya kayak jurnal atau buku catatan tuh bisa memahami sepenuhnya apa yang ada di pikiran kita gitu sih. Dan journaling tuh ya itu membantu untuk self discovery loh. Kadang kita nggak nyadar kan, misalkan nih hari ini tanggal berapa? Tanggal 2 ya, 2 Desember 2020 misalkan aku nulis hari ini aku ngisi podcast pertamanya Galuh gitu.
Ini adalah achievement yang Iya menurut benar. kayak yang aku nggak pernah nyangka gitu akhirnya bisa ngisi podcast karena ya aku jujur bukan orang yang talkative dan kadang bingung ya mau ngomong apa gitu. Misalkan aku nulis itu gitu, terus besok aku nulis sesuatu yang lagi. Mungkin beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian aku buka-buka lagi catatan itu, aku nemu event di hari ini, aku jadi nyadar, oh selama ini aku udah berjalan sampai segini banyak loh. Iya. Itu bentuk kayak kita nge-track progress, nge-track ya kita sebenarnya udah melakukan apa aja yang akhirnya it leads us to who we are now. Iya menarik sih. Aku bahkan sempat berpikir ini kan udah bulan terakhir di tahun 2020. Cepet banget. Kayak rasanya tahun 2020 tuh cuma Januari, Februari, Maret, Kedip. pandemi, terus Desember. Kayak ditinggal kedip doang terus Desember. Lah Desember gitu. Makanya aku kayak di bulan Desember ini berusaha untuk jadi aku kemarin sempat dengerin podcast juga. Dia ngomong tentang ada 3 tipe orang di dunia ini. Yang pertama, kita nggak punya mimpi. Yang kedua, kita punya mimpi. Yang ketiga, kita punya mimpi dan punya habit untuk mencapai mimpi yang mau kita capai gitu. Nah, orang yang bisa untuk mencapai mimpi yang kita capai adalah orang yang punya mimpi dan punya habit gitu. Di titik itu aku sadar gitu, selama ini aku punya mimpi yang besar, aku punya mimpi muluk-muluk untuk mencapai ini itu, tapi aku nggak punya habit untuk mencapai mimpiku itu gitu. Akhirnya dari situ aku sadar, iya ya, kenapa aku nggak memulai untuk step kecil apa yang bisa aku lakukan untuk menciptakan habit, menciptakan kebiasaan untuk bisa aku mencapai mimpi yang aku mau gitu. Nah, akhirnya di bulan Desember ini aku mulai melakukan habit-habit kecil, kayak misalnya tanggal 1 Desember aku ngapain aja, terus habis itu tanggal 2 Desember aku ada event apa, terus habis itu aku mau bikin podcast. Ini adalah salah satu habit kecil yang mungkin bisa ngelit aku menuju ke goalsku gitu. Does it work? Mudah-mudahan ini baru berjalan 2 hari. Dan aku ngerasa kayak tidak terlalu membuang waktu akhirnya gitu. Ternyata itulah kekuatan habit gitu. Mungkin dari habit-habit kecil, kebiasaan-kebiasaan kecil kita itu kita bisa akhirnya mencapai mimpi-mimpi kita gitu. Tapi aku belum tahu gitu kan, karena paling enggak aku tidak ngerasa aku membuang-buang waktu dalam 2 hari terakhir ini gitu. Yes. Dan itu salah satu langkah kecil yang sangat bagus sih menurut aku, karena recently I talked to a psychologist. Ya, aku ngobrol-ngobrol lah, konsultasi dengan psikolog gitu. Karena kayak aku baru nyadar kayak setelah aku ulang tahun, umur aku 25, kayak reflect back, aku dulu gimana ya kok bisa sampai sini, itu ceritanya gimana. Dan mungkin ada hal-hal yang aku belum selesai dan aku masih penasaran sama jawabannya gitu kan. Saya konsultasi lama psikolog itu, dan salah satu yang disarankan oleh psikolognya, ini khususnya untuk orang-orang yang sebenarnya kita udah ngelakuin banyak tapi kita nggak menghargai diri kita sendiri gitu, padahal itu penting banget. Jadi salah satu caranya adalah dengan setiap malam kalau mau tidur, tulis hari ini kita achieve apa sih, sesimpel kayak bangun 15 menit lebih awal. Atau akhirnya aku bisa punya waktu buat sarapan tanpa keburu-buru atau apapun, tulis aja. Karena itu membantu kita nge-track progress. Mungkin selama ini kayak kita nggak nemu diri kita sendiri itu karena padahal kita tuh sebenarnya udah menjalani step itu loh, tapi nggak nyadar, kayak rasanya kayak tiap hari mulai dari nol gitu. Padahal selama ini tuh kita udah ngelakuin tapi nggak kecatat aja. Jadi kayak apalagi buat orang visual kayak aku ya, kayak kalau nggak ada buktinya gitu kayak lupa. Iya. Itu udah berjalan berapa lama? Kamu? Masih loncat-loncat sih, nggak selalu tiap hari nulis progres, kadang udah keburu ketiduran gitu. Itu bulan apa ya? September sih. Jadi September, 3 bulan ya. Jalan 3 bulan. Dan apa yang kamu rasakan perbedaannya? Iya, aku belajar menghargai diriku sendiri sih, dan menyadari bahwa ya prosesku milikku gitu. Mungkin kadang adalah rasanya di umur segini teman-temanku udah jenjang karirnya udah sampai mana misalkan, sedangkan aku masih mahasiswa magister yang bergelut dengan tesis yang kayak gak selesai gitu kan. Tapi ya udah, aku menghargai usahaku, akhirnya belajar menghargai usahaku sendiri gitu, karena ya aku nggak bisa minta orang lain menghargai usahaku, jadi ya sudahlah, aku aja yang menghargai usahaku. Benar. Siapa yang mau menghargai usaha kita, atau siapa yang mau mencintai diri kita kalau bukan diri kita sendiri gitu kan akhirnya. Nggak bisa minta. Aku setuju. It's out of our control.
mungkin aku akan menerapkan cara itu untuk menulis progres apa yang udah aku lakukan di bulan ini, karena aku baru dengerinnya dari kamu. Dan itu mungkin sebuah cara untuk gimana kita bisa lebih menghargai diri kita sendiri, proses yang udah kita lewatin apa aja gitu. Dan kita dulu pasti sering mikir, mungkin sampai sekarang ya, kita ngerasa terlambat, orang lain kenapa lebih cepat larinya, orang lain udah mencapai ini itu. Terus habis itu mereka posting di media sosial, terus mereka kayak jalan-jalan kemana, duitnya banyak sekali, kayak bahagia banget gitu anak kan. sultan semua gitu ya. Anak sultan semua gitu. Ya kita tahu kalau orang Jawa bilang urip iku sawang sinawang gitu kan. Betul. Yang cuman yang kita lihat aja, kita nggak tahu dia effortnya kayak apa, terus perjuangannya kayak apa, kita nggak tahu gitu. Tapi dengan perbincangan ini akhirnya kita bisa kayak menyadari gitu ya, kalau kita tuh punya jalan kita masing-masing, punya track kita masing-masing gitu. Dan ada orang bilang kita punya zona waktu kita masing-masing gitu. Tapi di sisi lain kata-kata kita punya zona waktu kita masing-masing itu bisa membuat kita ngerasa akhirnya ya udahlah, nyaman aja sama diri sendiri, terus kita terjebak di zona nyaman itu gitu. Dan zona waktu masing-masing yang diromantisasi oleh orang-orang ini jangan dijadikan alasan untuk kemalasan gitu. Karena aku merasa kalau ya udahlah, kan ada zona waktu masing-masing gitu. Aku ngerasa tidak terpacu untuk berjuang lebih keras lagi atau menjadi versi lebih baik dari aku yang kemarin gitu. Nah, aku sebenarnya desperate-nya di situ gitu sebenarnya. Kita mengalami masalah yang sama kok, tenang aja. Iya kan. Karena aku tuh juga baru menyadari akhir-akhir ini gitu. Karena kenapa sih aku nggak lebih keras lagi dari dengan diriku sendiri? Kenapa aku tidak menjadi versi yang lebih baik dari aku yang kemarin gitu? Akhirnya kita udah di fase itu. Kalau sebelumnya fasenya adalah kenapa aku nggak lebih baik dari orang lain, padahal orang lain nggak bisa kita kontrol. Kenapa kita nggak fokus kenapa kita nggak lebih baik dari diri kita sendiri yang kemarin gitu? Gimana kalau? Ya itu ngalamin juga sih, apalagi kayak aku mengalami perubahan lingkungan yang cukup apa ya? Kalau orang Jawa bilangnya jeglek. Jeglek. Ya, signifikan banget. Jadi yang mungkin terbiasa dulu dengan lingkungan yang kompetitif ya dari kecil gitu, kayak wah kita terpacu untuk gimana sih caranya dapat nilai bagus, gimana sih caranya biar bisa menang kompetisi ini itu ya. Kayaknya banyak ya mungkin yang dengerin ini juga pernah ngalamin gitu. Gimana akhirnya kita bisa kayak misalkan apalagi waktu kuliah ya itu kayaknya puncak-puncaknya ambis, jadi kayak gimana caranya IPK 4 tapi juga jadi ketua BEM gitu kan, atau ketua lembaga gitu kan, terus kita terus juga ikut banyak organisasi, lomba gitu kan, juara 1 semuanya gitu kan, kayak wow. Wes aku sih ngelihat kamu dari SMA kuliah juga gila sih Meme ini. Gila ikut BEM, habis itu ikut MUN kan kamu sempat ke Amerika ya. Terus habis itu kamu IPK-nya bagus, terus gila aku nggak bisa sih kayak gini. Itu trade off-nya juga gede sih. Makanya begitu aku kayak lebih banyak jadi volunteer terus ngerasain gitu, oh gini ya rasanya berada di lingkungan yang ini bertolak belakang dengan kompetisi. Karena kalau di di kerelawanan kita mendukung sekali yang namanya kolaborasi gitu, dan kolaborasi itu nggak bakal bisa optimal kalau orang-orang mikirnya kompetisi doang gitu. Karena kan yang dinilai ya udah itu kerja bersama, bukan kerja satu orang doang gitu. Akhirnya mulailah di situ, oh nggak di lingkungan yang kompetitif tuh gini ya rasanya, dan ini asik gitu, kayak aku bisa bisa menikmati tanpa harus kayak keburu-buru. Kalau istilahnya orang Jawa nggak kemrungsung. Iya, nggak kemrungsung gitu. Seneng sih, tapi juga ada fase gitu, kayak tadi yang Galuh bilang gitu. Ini zona waktuku sendiri, ya udah sih. Kenapa emangnya, kan orang lain juga punya zona waktunya, terus jadi kayak males. Itu ngalamin sih, apalagi waktu pandemi kemarin sempat beberapa bulan gitu kan. Karena mau ngerjain tesis, ya aku penelitiannya lapangan kan, dan challenging banget. Mulai yang awalnya harus turun lapang, terus interaksinya berubah di platform digital kan butuh penyesuaian. Jadi kayak lama-lama kayak ya udah sih, semua orang juga ngalamin ini kok, slow aja gitu kan. Bener-bener. Kayak banyak pengampunan lah ya kalau pandemi, banyak orang maklum gitu ya. Kenapa sih tesisnya nggak kelar-kelar, kan pandemi gitu. Let's blame the pandemic. Akhirnya menyalahkan pandemi. Ya lah, itu harusnya nggak jadi alasan sih. Terus baru
setelah beberapa bulan kemudian nyadar juga, iya ya, ini bukan masalah pandemi atau enggak gitu, tapi yang namanya tanggung jawab tetap harus selesai dong. Karena ya kalau di umur segini kita nggak bisa ya bikin keputusan tuh cuma mertimbangin diri kita sendiri gitu. Misalkan nih kayak aku nggak kelar-kelar sekolah, nanti impactnya ke ibu aku gimana, impactnya ke kakak aku gimana, ke orang-orang di sekitar gitu kan. Nah itu akhirnya dengan mempertimbangkan kepentingan para stakeholder, asik. Stakeholder, ini anak akuntansi banget ya ngomongnya stakeholder. Yang mempertimbangkan kepentingan orang-orang yang ada di sekitar kita, kebutuhan mereka, itu menurutku sih yang akhirnya bisa mendorong buat balik kompetisi. Aku setuju sih. Aku setuju bagian the moment when we realize kalau orang lain tuh juga memikirkan hal yang sama kayak kita, overthinking dan lain-lain, itu bikin kita agak lega gitu. Ya udah, orang lain juga sama galaunya gitu, sama overthinkingnya kayak kita gitu ya. Kenapa sih kita harus mikirin sendirian, kayak dunia ini nggak kamu panggul sendirian gitu. Orang-orang juga memanggul beban yang sama pikiran kita kayak kita gitu. Itu yang kedua, bener banget kalau orang lain tuh terutama orang-orang yang deket sama kita, circle terdekat kita, keluarga kita, itu yang memotivasi kita untuk bisa melangkah lebih cepat. Kayak waktu aku wisuda. Wah itu tuh. Karena dulu waktu aku kuliah kan, aku gak cuma kuliah nih, aku organisasi, terus aku kerja juga. Jadi MC, Bu. Enggak sih, waktu itu jadi jurnalis. Aku vakum MC-nya. Karena waktu gak ada yang ngasih job juga. Akhirnya nyari kerjaan yang lain. Yang aku harus nyari berita, nyari isu sendiri. Terus itu aku gak kenal siapa-siapa gitu. Nyari berita, terus habis itu bikin berita, habis itu ngelaporin juga. Dan itu makan banyak waktuku gitu. Dan akhirnya aku mengesampingkan akademisku. Banyak nilai-nilai yang mulai berantakan. Sensitif ini. Iya, terus habis itu aku di momen aku kuliahnya nggak selesai gitu kan, teman-teman udah pada mulai lulus gitu. Terus yang aku pikirkan waktu itu biar aku cepet kelar kuliah dan aku wisuda adalah orang tuaku kan udah tua. Jadi aku berpikir aku harus wisuda dan orang tuaku harus menyaksikan dalam keadaan sehat dan mereka melihat gitu. Di titik itu aku ngerasa harus cepet-cepet untuk ngerjain skripsi. Akhirnya wisuda dan kedua orang tua aku menyaksikan dalam keadaan masih sehat gitu. Aku di momen aku ngerasa berharga aku banget. Nangis waktu itu, waktu wisuda aku nangis, ya Allah, aku bisa ya orang yang sangat menunda-nunda terhadap sesuatu dan sangat malas akhirnya bisa menyelesaikan skripsi dan bisa bikin bangga orang tua. Dan aku terharu sama diriku sendiri waktu itu, aku menghargai perjuanganku sendiri akhirnya itu gitu. Kadang momen-momen kayak gitu sih yang bikin akhirnya kita belajar menghargai diri kita sendiri gitu. Bahwa kita itu dibutuhin sama orang, cuy. Ada orang yang butuh kita gitu. Enggak semua orang sih, tapi pasti ada gitu. Pasti orang-orang terdekat kita dan orang-orang yang kita cintai pasti. Meh, ada lagi gak sih yang mau kamu share tentang self discovery, menemukan? Oh iya, aku ingat. Apa tuh? Salah satu cara juga untuk menemukan diri kita itu dengan tes psikologi gak sih? Oke, MBTI. MBTI, walaupun banyak orang yang memandang sebelah mata soal MBTI gitu karena itu tidak akurat dan lain-lain, tapi aku merasa terbantu dengan itu gitu. Karena akhirnya setelah kita tes terus hasilnya keluar, terus oh iya sih, aku emang gini orangnya, aku gini gitu. Kalau kamu gimana? Sama, aku dulu juga kayak apa sih MBTI tes, kayak ya udah sih semua orang kan, aku tanya ya udah kayak dikotominya tuh introvert extrovert. Aku nggak tahu kalau ternyata introvert tuh semacamnya sebanyak itu, extrovert sebanyak itu kan. Kayak ya udah sih dulu nggak terlalu mikirin gitu ya. Terus mulai tes dan waktu itu karena agak denial sama hasilnya, kayak masa sih gini, terus ya udah. Terus berkali-kali tes hasilnya tetap sama. INFJ gitu. Itu kayak yang waktu itu aku ingat banget, Galuh pernah bikin story tentang 16 personalities itu. Dan INFJ itu adalah termasuk yang paling langka. Iya, paling langka. Dan paling aneh. Paling aneh, makanya kayak ini kayak punya dunia sendiri sih. Dan tapi itu akhirnya aku menemukan kegunaan tes MBTI itu akhirnya ya itu tadi self discovery juga gitu. Kayak akhirnya aku dapat jawaban kenapa selama ini tuh kayak aku bisa berteman sama banyak orang, tapi aku nggak bisa deket sama semuanya, kayak mungkin 1-2 orang segelintir gitu. Kenapa sih? Dan kadang itu aku ada poin dimana aku itu dianggap freak banget menurut orang. Dulu menurut aku
emang kenapa sih, biasa aja gitu. Tapi kayak orang freak banget gitu kan. Dan dari situ aku, oh jawabannya ternyata kayak gini. Dan apa ya, itu semacam validasi sih. Validasi buat ya apa yang udah kita alamin gitu. Bahwa sebenarnya apa yang udah kita alamin sebelumnya tuh valid gitu loh. Itu nggak mengada-ada gitu. Itu sih rasanya. Jadi oh kenalnya di sini. Terus dia tahu, oh ternyata bener ya, kayak kenapa sih aku kayak sering bingung sama diriku sendiri. Karena kalau di penjelasannya INFJ itu kan kontradiksinya tuh ketemu di satu orang gitu kan. Iya. Kayak suka ketemu banyak orang tapi habis itu capek. Ya, itu introvert sih. Dia Ya, lebih gitu kan. kehabisan banyak energi ketika ketemu sama banyak orang gitu. Seneng tapi capek. Seneng tapi capek, benar. Hampir sama juga kayak INFP. Aku kan INFP dan aku kontradiktif gitu. Kontradiktifnya kayak aku suka A tapi di sisi lain aku juga suka Z gitu. Yang itu bertentangan gitu. Sangat bertentangan gitu. Aku tuh juga orangnya bingung sama diriku sendiri gitu, kayak di penjelasan itu kayak menjelaskan kalau INFP itu dia nggak ada orang lain yang bisa memahami dia karena dia sendiri juga bingung sama dirinya sendiri. Ya udahlah, akhirnya mungkin dengan cara journaling itu juga aku bisa menemukan sebenarnya aku tuh pengennya apa, maunya kayak gimana, terus tujuanku kemana dan lain-lain. Dan itu aku masih dalam tahap mencoba itu gitu. Nah aku belum selesai sama diriku sendiri. Kamu sendiri gimana? Kalau selesai sama diri sendiri tuh apa Perjalanannya panjang ya? Itu laten banget sih, nggak bisa diukur gitu loh kapan selesainya. Kecuali kita yang memutuskan untuk selesai. Kita yang memutuskan untuk selesai. Karena ya nggak akan ada selesainya gitu. Setiap orang mungkin dia mencukupkan menemukan dirinya sendiri sampai situ, kemudian dia bertahan dengan personality-nya yang kayak gitu kan bisa aja gitu. Jadi menurutku nggak nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Kita sendiri yang membatasi. Iya. Tapi menurutku kepribadian itu juga bisa berubah sih. Kayak gimana tuh? Seiring berjalannya waktu. Jadi misalnya aku NFP nih, mungkin suatu saat nanti aku bisa jadi ekstrovert karena aku sering ketemu banyak orang dan aku terpaksa untuk akhirnya mingle sama orang gitu. Akhirnya aku jadi lebih suka. Ya ternyata aku energiku tuh lebih dapatnya ketika aku ketemu banyak orang, bukan ketika aku menyendiri gitu. Karena mungkin tidak berubah, tapi prosentasenya bisa berubah. Oke. Nah, jadi kayak spektrumnya geser. Iya, spektrumnya agak geser gitu. Tapi ada loh orang-orang yang jadi dari aku bikin story tentang 16 personalities itu dan ada yang bilang, "Kak, aku kepribadiannya berubah dari misalnya ESFJ jadi ESFP gitu." Terus dan ya memang mungkin berubah karena kita hidup, kita berjalan, kita ketemu banyak orang dan itu yang mengubah perspektif kita, yang kita dapat preferensi yang beda-beda lagi gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk menjadi diri kita yang seperti apa gitu. Dan kepribadian kayak gitu tidak bisa menjadikan sebuah excuse untuk kita tidak berbuat baik sama orang lain atau kita akhirnya nggak peduli sama orang lain gitu. Kayak aku kan introvert, aku males nyapa dia gitu. Nggak gitu juga tapi kan gitu. Dengan hal-hal yang seharusnya kita lakukan itu misalnya kayak nyapa orang, ya itu adalah hal yang memang sebaiknya atau malah aku bilang harus kita lakukan sebagai manusia gitu, karena ya menjadi baik itu kewajiban semua manusia. Apalagi gitu senyum kan adalah ibadah. Nah itu jadi ya udah kepribadian nggak selalu berurusan dengan itu. Apa yang benar itu ya mutlak benar kok. Kan ya itu tadi yang nggak jadi excuse. Termasuk kayak aku introvert kan, kayak gimana caranya kayak introvert jadi relawan tuh ketemu banyak orang. Iya. Ketemu banyak orang yang apalagi stakeholdernya macam-macam ya. Kalau mungkin di kampus doang kan mungkin dosen sama teman, atau mungkin kalau di kantor ya ada mungkin yang peer ya, teman-teman sepantaran dan mungkin senior atau gimana. Tapi kalau relawan tuh benar-benar masyarakat, mulai anak PAUD sampai nenek-nenek itu kita semua layanin gitu. Dan itu kayak habis ketemu anak-anak, terus ketemu ibunya, terus ketemu neneknya kayak gitu kan, kadang capek gitu. Capek. Nah, karena tipenya beda-beda kan, kebutuhannya beda-beda, cara kita interaksi pun harus beda-beda gitu. Dan bagusnya adalah it challenges me to be a better person gitu. Jadi relawan tuh nge-challenge sisi introvert aku. Oke. Gitu. Itu challenge ya berarti menurut kamu. Jadi kita nggak bisa benar-benar menjiwai aku kan kepribadian ini terus aku mau diem aja lah, aku mau bersembunyi, nggak bisa karena kita hidup bersosial. Betul, gitu. Ibu. Apalagi
sebagai introvert dan aku seorang MC yang harus ketemu banyak orang, harus ngomong di kagum publik. banget sama Galuh asli. Enggak, anehnya aku adalah mungkin yang menurut para klien, lah kok anak ini pendiam banget ya, itu karena aku lagi recharge energi gitu. Misalnya aku lagi ngomong wah rame gitu, habis itu Diem. ketika lagi break aku diem main HP gitu. Terus orang mungkin berpikir ini anak sombong banget sih, nggak mau mingle sama kita, padahal capek, maksudnya itu aku lagi recharge energi aja gitu. Dan ya moga-moga semakin banyak ketemu orang, jadi orang-orang semakin bisa saling memahami satu sama lain dengan berbagai macam perspektif. Kemudian orang tuh juga punya preferensi yang beda-beda juga, yang akhirnya kita nggak salah paham gitu. Kayak kita diem bukan berarti kita sombong. Yes. Tapi karena lagi recharge energi, lagi gitu. kayak HP baterainya habis dicas diem dia. Iya kan, kadang Gitu ada yang kan. orang malah handphonenya harus dimatiin dulu baru di-charge kan kayak gitu. Sama sih. Emang nggak bisa dipaksain, nggak semua yang diem itu berarti sombong, nggak mau sosialisasi kayak aku mau kok, tapi bentar ya aku istirahat dulu nanti kita ngomong lagi. Iya, momen yang harus bisa saling dipahami sama orang-orang kayak gitu. Oke deh, kayaknya kita ngobrolnya udah panjang. Kamu ada closing statement nih? Waduh, closing statement apa ya? Dari self discovery itu tadi, kenapa kita harus menemukan diri kita sendiri dan gimana cara kita bisa menemukan diri sendiri itu gimana? Caranya adalah dengan self acceptance ya. Sebelum ya aku nggak tahu itu hubungannya apakah self discovery dulu atau self acceptance dulu, tapi kalau aku sih self acceptance dulu baru self discovery gitu. Dengan kita menyadari kalau kita punya keterbatasan ya. Kita menyadari kalau kita dulu bikin salah dan itu nggak apa-apa, soalnya yang kita tahu, pengetahuan kita waktu itu emang cuma sebatas itu. Kalau kita tahu lebih, kita pasti bisa ngelakuin yang lebih. Jadi kayak memaafkan ya kesalahan-kesalahan yang dulu ya, gimana sih kita nggak bisa ngubah. Akhirnya ya itu, akhirnya bisa ke self discovery. Terus juga tentang, aku nemu waktu itu satu quote menarik sih, ini kalau aku inget ya. Kalau aku inget tentang kompetisi gitu ya. Kayak selama ini mungkin kita kompetisinya ngerasa kompetisi sama orang, lalu sebenarnya ya yang nyuruh lu kompetisi sama dia juga siapa kan, nggak ada kan, nggak ada yang maksa, nggak ada yang nyuruh buat kompetisi gitu. Jadi itu ngena banget sih di aku. Unknown ya siapa yang ngomong, cuman intinya kurang lebih kayak she signs out from the competition she doesn't want to be in, find her own lane and proceeds to win gitu. Jadinya kayak dia cewek ini dia berhenti, dia keluar dari arena kompetisi yang bahkan dia nggak pernah pengen ada di kompetisi itu gitu. Terus dia menemukan tempat dia sendiri dan dia berusaha menang dengan cara dia sendiri. Itu sih. Jadi menangnya bukan buat ngalahin orang, tapi buat ngalahin dirinya sendiri. Gitu. Bener. Kita sebenarnya sedang berkompetisi untuk mengalahkan rasa malas kita, mengalahkan penundaan kita, mengalahkan diri kita sendiri. Karena katanya emang perang yang paling berat itu adalah perang melawan diri sendiri. Ya kan? Betul, nggak kelihatan soalnya kan di dalam. Dan itu susah banget untuk memulai habit-habit yang baru yang membuat kita bisa mencapai tujuan-tujuan kita gitu. Oke, I think that's all gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Makasih buat Mirna. Sure. Sudah meluangkan waktu. My pleasure. Terima kasih juga buat tim Ngalup. Dan demikian podcast kali ini dengan tema self discovering. Thank you for watching, thank you for listening, dan sampai ketemu lagi. Dadah. Dah.